teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Anugrah Dwi Cahyani dengan NIM 240404501008. Nah, di sini kali ini kita akan bahas mengenai hal yang mungkin sering terjadi di sekolah tapi mungkin jarang dibicarakan secara baik-baik. Apakah itu, teman-teman? Yaps, konflik. Nah, entah itu salah paham, kerja kelompok yang tidak beres, atau bahkan masalah kecil yang mungkin bisa tiba-tiba menjadi besar. Nah, lewat video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk kita belajar bersama bagaimana sih cara mengatasi konflik dengan lebih dewasa dan juga tetap menjaga hubungan baik. Sebenarnya itu konflik itu adalah hal yang wajar, di mana kita pasti ketemu banyak orang setiap harinya. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda dan kadang juga ada hari di mana kita mungkin lagi capek atau lagi sensitif. Jadi bukan berarti kalau ada konflik itu tandanya hubungan kita buruk ya, bukan. Yang penting di sini bagaimana sih kita menyikapi konflik itu sendiri. Apakah kita bisa memilih untuk marah-marah, diam, atau kita bisa mencoba menyelesaikannya secara baik-baik. Nah, skill di sini yang justru penting buat kita sebagai siswa SMK atau bahkan semuanya. Apalagi kalau misalnya kita mau masuk untuk dunia kerja. Sebelum terlalu jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalau konflik itu muncul saat ada dua orang yang memiliki cara pandang atau kebutuhannya yang berbeda, di mana kadang pemicunya itu bahkan hal sepele. Misalnya nada bicara tak yang dianggap terlalu tinggi, chat tak mungkin yang dibalas pendek, atau bahkan pembagian tugas yang tidak jelas. Nah, walaupun mungkin kelihatannya kecil, kalau dibiarkan itu bisa jadi lebih besar dan bisa mengganggu suasana kelas atau suasana lingkungan sekitar. Makanya kita perlu di sini tahu dulu bagaimana cara mengatasi konflik supaya ketika terjadi konflik ini kita bisa mengatasinya menjadi lebih baik. Mungkin supaya kita bisa lebih gampang memahaminya, coba kita ambil contoh kasus. Misalnya Andi dan Rian. Nah, di sini Andi dan Rian itu satu kelompok tugas video. Di sini Andi di bagian editing dan mungkin Rian di sini bagian cari bahan. Nah, mungkin di sini Rian lebih sering telat kirim file, sedangkan deadline-nya itu mungkin sudah dekat. Jadi, ketika guru misalnya bertanya progresnya bagaimana, Rian di sini bilang belum jadi, Bu, karena Andi belum edit videonya. Nah, di sini di posisi Andi pasti kaget dan merasa disalahkan. Jadi akhirnya itu Andi nih memilih diam beberapa hari. Sementara Rian juga di sini merasa kalau Andi ini marah. Jadi akhirnya ini mereka saling berjauhan. Jadi mereka saling menjauh begitu. Jadi situasi yang kayak begini tuh pasti sering terjadi di sekolah atau di kelas, bahkan di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa mengatasi konflik dengan cerdas? Yang pertama kita mungkin memakai stop, thinking, dan act. Yang mana sebelum kita merespon, mungkin kita bisa tahan dulu emosi kita. Kadang pasti kita itu ada keinginan untuk membalas langsung, tapi itu pasti malah bikin suasananya makin panas. Jadi lebih baik kita ambil jeda dulu, tarik nafas, tenangkan diri kita, baru kita pikirkan respon apa yang lebih tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang kedua, mungkin kita bisa komunikasi asertif, di mana kita biasakan bicara secara asertif. Misal artinya itu kita bicara secara jujur dan jelas tanpa kita sakiti orang lain. Daripada kita menyindir atau mungkin ngambek berhari-hari, lebih baik kita bilang secara langsung, secara jujur. Misalnya, sebenarnya saya keberatan kalau tugasnya numpuk dan saya mengerjakannya sendiri. Jadi mungkin bisa bagi lagi tugasnya supaya lebih adil dan tidak ada yang merasa keberatan. Jadi mungkin kalimat sederhana begitu saja itu bisa jauh lebih efektif daripada
kita harus terjadinya konflik karena hal-hal seperti itu. Selanjutnya, kita bisa active listening. Artinya itu kita bisa dengarkan dulu sebelum membalas. Jadi, karena konflik itu kadang selesai hanya karena kita mau mendengarkan apa jawaban atau apa respon teman kita atau lawan kita ini. Tanyakan dulu dan pahami posisi teman kita ini bagaimana. Misalnya kita tanyakan, oh jadi kamu lagi banyak tugas, jadi kamu begini dan begitu gitu. Jadi mungkin dengan merasa teman kita ini dimengerti, orang biasanya tuh bisa lebih tenang gitu. Nah, keempat itu kita cari solusi bersama atau mungkin solusi yang lebih tepat itu adalah win-win solution, di mana fokus kita cari solusi, bukan fokus sebenarnya dalam konflik ini siapa yang salah, tapi di sini kita fokus kita cari solusi bersama-sama supaya tidak ada yang merasa dirugikan dari kedua belah pihak. Misalnya dalam kasusnya tadi Andi dan Rian, solusinya ini bisa saja Rian di sini komitmen supaya bisa kirim bahan tepat waktu. Nah, Andi juga di sini mengerjakan editnya sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama. Jadi mereka di sini sama-sama enak. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, yang kelima, kita pasang batasan sehat. Kalau misalnya yang langkah semua tadi itu, yang keempat itu sudah dijalankan dan belum terjadinya masih terjadinya konflik dan belum berakhir, mungkin kita bisa coba kita sudah mencoba baik-baik kepada teman kita, tapi teman kita tetap tidak menerimanya. Mungkin kita bisa memberikan batasan. Di sini bukan berarti kita memutuskan hubungan, tapi kita menjaga jarak secara sehat supaya kita tidak kelelahan secara emosional. Nah, manfaatnya tadi itu dalam konflik, manfaat konflik itu, kita mengelola konflik itu, kita bisa hubungan kita dengan teman kita itu bisa jadi lebih sehat, kerja kelompok kita bahkan bisa lebih lancar, dan kita bisa terlihat lebih dewasa. Jadi skill ini juga itu sangat berguna nanti saat kita masuk di dunia kerja, karena pasti di dunia kerja itu butuh orang yang bisa bekerja sama dengan berbagai tipe orang. Jadi intinya itu konflik itu sebenarnya hal normal. Yang bikin perbedaan itu bagaimana cara kita menghadapinya. Jadi dengan komunikasi yang baik, kemampuan mendengarkan, dan juga sikap yang tenang, kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa banyak drama. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam keseharian kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.